Oke, nah tadi kita bakal belajar tentang TikTok. Nah, TikTok kali kita bahasnya materi pelayanan. Nah, pelayanan publik yang kita bahas ada beberapa soal yang kita mulai dari soal. Anda adalah seorang yang sedang sibuk menangani pasien-pasien rumah sakit. Dan juga seorang tamu terlihat cemas meminta bantuan karena keluarga mengalami kecelakaan. Sikap Anda adalah tetap fokus pada pasien yang sedang Anda tangani, karena itu adalah tugas utama Anda. Kalau seperti itu sih, seperti orang tepat ya, kemudian dia mencari tugas kamera untuk perawat bantu tamu tersebut. Bagus, masih ada reportnya. Dia memberikan instruksi kepada tamu tersebut untuk darurat dan cerita. Kalau sebenarnya sih, apa ya, kalau udah di rumah sakit, apa yang harus dikasih nomor? Dia mengajukan tamu tersebut karena Anda berikan. Nah, ini apalagi ya, salah loh. Menghentikan sejenak tugas Anda, memberikan instruksi pada tim medis untuk menangani pasien lain, dan memberikan bantuan pada tamu tersebut. Ya, bagus. Nah, kalau apa ya, eh, di antara B dan E, karena kan ini kondisinya darurat ya. Karena kondisi darurat, opsi antara B dan E yang lebih tepat di sini adalah kenapa? Karena yang darurat. Dan juga di kondisi seperti ini juga, mereka atau dokternya itu tidak menghentikan secara langsung sedang mengobati pasien yang lain, tapi membantu. Oke, kemudian soal selanjutnya, Anda adalah seorang sekolah yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mengajar sehari sepanjang jalan. Anda melihat seorang siswa yang terlihat tampak tersesat. Sikap Anda bagaimana? A. Melanjutkan perjalanan karena Anda sudah selesai bekerja. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Walaupun di luar sekolah, kita masih bisa memberikan bantuan. Nggak mesti dalam hal-hal mengajar yang always di sekolah kita. B. Mencari tugas keamanan sekolah untuk membantu siswa tersebut. Ini boleh. Kemudian C. Mendekati siswa tersebut dan menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan atau arahan. Boleh banget. Kemudian dia mengabaikan siswa tersebut karena itu bukan tanggung jawab saya. Nah, ini salah. Walaupun bukan tanggung jawab kita, tapi kan siswa tersebut kan juga di sekolah ya gitu. Secara tidak langsung sebenarnya tanggung jawab kita. Dia mencari petugas keamanan sekolah sambil mendekati siswa untuk memberikan bantuan. Oke, ini pas banget. Nah, ada tiga opsi nih, B, C, E, B, C. Nah, kalau kita lihat kondisi seperti ini itu kan kondisinya kan ini ya, yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mengajar seharian. Kalau konsepnya seperti ini lebih baiknya lebih cocok adalah C. Kenapa? Karena ini udah di jalan gitu, kayak di sekolah lagi. Kalau mungkin dekat sekolah mungkin jawaban E yang lebih bagus gitu. Tapi karena udah di luar sekolah udah nggak mungkin. Makanya C nilainya 5, sedangkan E nilainya 4. Gitu. Oke, lanjut lagi. Anda bekerja di perusahaan yang menerapkan kebijakan kerja tim yang kuat. Setelah mengikuti kerja tim yang intensif, pelatihan kerja tim intensif, sikap Anda mengabaikan pelatihan tersebut dan melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Nah, ini salah. Kenapa? Kalau sudah dikasih yang namanya pelatihan, yang diberikan perusahaan terhadap kita adalah peningkatan. B. Mencoba menerapkan beberapa prinsip kerja tim yang diajarkan dalam pelatihan, tetapi hanya jika diperlukan. Nah, ini kurang pas ya, karena beberapa nih. C. Menerapkan prinsip kerja tim yang diajarkan dalam pelatihan dalam setiap aspek pekerjaan. Nah, ini bagus, artinya menerapkan semuanya. D. Hanya menerapkan prinsip kerja tim ketika ada atasan atau rekan kerja. Ini malah gini. Kemudian E. Menerapkan prinsip kerja tim hanya pada awal proyek dan baru. Ini berarti jelas nilai 5-nya langsung C. Oke, lanjut lagi. Anda adalah seorang tim manajer proyek yang bertanggung jawab untuk jembatan baru. Ketika Anda tiba di lokasi proyek, Anda melihat bahwa ada masalah besar yang akan mempengaruhi keamanan jembatan. Sikap Anda adalah A. Mengabaikan masalah tersebut karena itu bukan tanggung jawab Anda. Ini salah banget. Kan sebagai manajer proyek pasti jadi tanggung jawab kita dong untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar. B. Melaporkan masalah tersebut kepada atasan dan mengharapkan mereka menangani. Oh, mungkin masih boleh lah ya, karena masih ada effortnya untuk melakukan.
C. Menutup mata terhadap masalah tersebut yang bagian seperti biasa. Ini juga salah. D. Segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melibatkan pihak terkait. Oke, bagus. E. Membicarakan masalah tersebut dengan anggota tim proyek dan mencari solusi bersama. Oke, bagus. Nah, eh, kalau kita lihat DCE, karena ini dia adalah seorang manajer proyek, yang lebih tepatnya di sini itu lebih baik adalah B. Kenapa? Karena kan berarti kalau ada manajer proyek berarti ada sebuah tim di situ, ada kelompok di situ. Kalau dalam tim atau kelompok, kalau ada suatu hal yang salah, harus dibicarakan dengan bersama-sama. Tepatnya itu ya, nilai A. Sedangkan eh, nilai D ini dia. Oke, next. Anda adalah seorang pelatih guru olahraga yang memiliki jadwal latihan yang ketat. Pada suatu hari, seorang atlet Anda datang terlambat ke latihan. Latihan tersebut berlangsung selama 1 jam. Sikap Anda, A. Mengakhiri latihan tepat waktu dan tidak memperpanjang waktu latihan untuk atlet yang terlambat. Nah, karena konsepnya di sini itu atletnya datang terlambat ke latihan yang sudah berlangsung selama 1 jam, maka mengakhiri latihan tepat waktu yang tidak memperpanjang waktu latihan untuk atlet yang terlambat itu boleh terima ya. B. Memperpendek waktu latihan untuk semua atlet karena satu atlet terlambat. Tidak boleh. Harusnya sesuai dengan tepat waktu aja. C. Memulai latihan sesuai jadwal dan memberikan kesempatan kepada atlet yang terlambat untuk bergabung. Ini juga masih boleh. D. Meminta atlet yang terlambat untuk menjalankan latihan setelah kelompok selesai. Boleh juga. E. Memarahi atlet yang terlambat dan meminta latihan sampai atlet tersebut. Ini nggak boleh. Kan kalau sebenarnya kalau dimarahi pun kurang tepat sebenarnya. Itu menurut dia juga malah memperpanjang waktu. Nah, harusnya yang sesuai eh, lebih tepatnya di sini tuh ada antara C dan D. Kalau C dia memulai latihan sesuai jadwal dan memberikan kesempatan kepada atlet yang terlambat untuk bergabung. Kalau D minta atlet yang terlambat untuk jalan ke latihan sendiri setelah latihan kelompok selesai. Nah, kalau ini mungkin baiknya adalah C ya. Kenapa? Artinya kan masih kalau di sini kan belum kasih tahu dia berkali-kali masih terlambat dalam hitungan di sini masih sekali gitu. Jadi masih boleh diberikan kesempatan gitu. Sehingga nilai C ini nilai 5, sedangkan D dia 4. Oke, lanjut. Tetangga Anda seorang karyawan baru di sebuah perusahaan. Suatu hari ada pengunjung yang tidak puas dengan pelayanan di instansi tempat Anda bekerja. Namun Anda tidak dapat membantu karena ada rapat nasional di kantor dengan para kepala cabang dan pimpinan pusat. Sikap Anda meminta maaf dan menyelesaikan masalah pengunjung yang tidak puas tersebut. Oke, oh, kita lihat dulu soalnya. Tadi kan ini tentang karyawan barunya. Suatu hari pengunjung yang tidak puas dengan pelayanan di instansi. Namun Anda tidak dapat membantu karena ada rapat nasional. Oke. Kalau yang A minta maaf dan menyelesaikan masalah pengunjung tersebut boleh, benar. B membiarkan saja karena Anda masih memiliki banyak pekerjaan. Ini nggak boleh. Kenapa? Kalau ada seperti itu, biarkan tidak menghirau atau tidak menghiraukan sama aja juga nggak boleh. C menjelaskan peran Anda di instansi tersebut. Itu nggak boleh. Karena kan ini berhubungannya untuk kualitas dari apa ya pelayanannya terhadap masyarakat itu atau pengunjung. Dia menjelaskan SOP yang berlaku di instansi tersebut. Boleh-boleh saja sih. Minta maaf, mencatat dan menyampaikan keluhan pengunjung kepada pimpinan di instansi. Oke, kalau kita lihat seperti ini, eh, kayaknya sepertinya ya. Karena di sini, kan tetangga Anda seorang karyawan baru sebuah perusahaan, suatu hari ada pengunjung yang tidak puas di pelayanan instansi. Ini tidak membantu karena ada rapat nasional dengan para kepala cabang dan pimpinan pusat. Jadi lebih baiknya adalah minta maaf, mencatat, dan menyampaikan keluhan pengunjung kepada pimpinan di instansi. Jadi nilai 5-nya adalah E, nilai 4-nya adalah E. Lanjut, setiap pagi sebelum bekerja, Anda sudah memiliki target pekerjaan yang harus diselesaikan. Pada suatu hari, pekerjaan Anda lebih cepat selesai dari perkiraan, sehingga Anda masih memiliki waktu luang. Apa yang Anda lakukan? A. Anda akan mengerjakan pekerjaan lainnya jika ada permintaan, karena pengurusan berkas tidak diwakili oleh ASN meski seorang tetangga sekalipun.
boleh. B, eh, kayaknya ini kurang tepat deh. Ini bukan deh, kurang tepat ya. Sepertinya tadi salah tulis. Yang B, Anda akan merapikan meja kantor Anda. Boleh juga. C, Anda akan memeriksa hasil pekerjaan Anda kembali. Boleh. D, Anda akan membantu pekerjaan teman Anda yang belum selesai. E, Anda akan meminta pada atasan apakah ada tugas baru atau tidak. Nah, kalau kita lihat kondisinya seperti ini, udah cepat selesai. Yang pertama harus kita kerjakan dahulu adalah merecek atau mencek kembali pekerjaan yang udah kita lakukan. Jadi lebih tepatnya di sini adalah C, itu yang harus paling awal kita lakukan. Itu setelah itu baru kita membantu teman. Oh, belum. Setelah C baru kita mengerjakan pekerjaan lain. Contoh. Jadi nilai limanya C, nilai empatnya. Oke, lanjut lagi. Menurut Anda, mementingkan kepentingan umum adalah A. Melihat skala prioritas kepentingan. B. Melihat kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. C. Membantu dengan terus kepada yang membutuhkan. D. Kebaikan setiap orang. E. Perbuatan yang ditanamkan sejak. Kalau kita lihat A, B, C, D, yang menunjukkan kepentingan umum di sini berarti harus yang mengarah ke KSR. Yang mengarah ke KSR berarti opsi C. Gitu. Oke, lanjut lagi. Rama adalah seorang mahasiswa yang menemukan di sebuah universitas swasta, Jakarta. Pada suatu ketika, dosen Rama minta tolong kepada Rama untuk membawakan ajarnya. Yo. Kedua tangan Rama sudah penuh dengan bahan ajar. Sikap yang dilakukan Rama adalah menolak permintaan dosen dengan tegas karena sudah nggak perlu tegas sih. B. Mengantarkan bahan ajar terlebih dahulu, lalu mengambil payung untuk mengantar dosen. Ini juga boleh. C. Mengantar dosen terlebih dahulu ke mobil, lalu membawa bahan ajarnya. Ini malah boleh juga sih. Kemudian dia melakukan keduanya sesuai dengan kemampuan. Ini tuh terlalu klise jawabannya. Kenapa? Eh, nggak boleh seperti ini jawabannya kalau sesuai dengan kemampuan. Gitu. Seperti tidak berusaha. E. Mengajak dosen berbincang sebentar mengenai materi yang diujikan sembari menunggu hujan reda. Boleh saja sih. Tapi kalau kita lihat efisiensi waktunya juga kurang tepat ya E. Antara B dan C yang lebih tepat adalah B. B nilainya 5, C nilainya 4. Oke, lanjut lagi. Karim bekerja di sebuah swalayan dan melihat seorang pengunjung datang tanpa memakai masker. Padahal saat ini masih dalam keadaan pandemi. Karim sudah memasang stiker pengumuman yang berisi pelanggan akan dilayani jika menggunakan masker. Sikap Karim adalah beritahu pengunjung agar menggunakan masker dan tidak melayaninya sampai mereka menggunakan masker. Boleh. B. Mengingatkan dan menginformasikan peraturan pada stiker pengumuman yang terpasang. Boleh juga. C. Meminta mereka agar tidak mendekat. Boleh sih. D. Tetap melayani walaupun tidak memakai masker. Salah ya, karena itu udah peraturan. E. Melayani dan menyampaikan supaya lain kali harus memakai masker. Boleh juga. Tapi kalau kita lihat di sini, yang lebih baik opsinya itu dia mendekatinya adalah opsi A dan B. Opsi A mengingatkan dan menginformasikan peraturan pada stiker pengumuman yang terpasang. Atau opsi B memberitahu pengunjung agar menggunakan masker dan tidak melayani sampai mereka menggunakan masker. Kalau kita lihat di sini, lebih baiknya adalah B. Jadi nggak usah di-mention atau nggak usah disebutkan tidak melayani kalau tidak menggunakan masker. Ya. Karena mereka juga akan paham. Jadi lebih tepatnya di sini B-nya 5, A-nya 4. Oke, lanjut. Oh, sepertinya sudah selesai ya. Nah, itu. Itu untuk soal-soal pelayanan. Teman-teman bisa lebih banyak belajar lagi soal-soalnya dan